bergabung ada Ibu Wahyu Mekawanti, SEMSI. Berikutnya yang saya hormati Bapak Dwi Kristanto selaku Wakil Direktur AMI Pakati Luhur. Beliau juga sudah hadir, sudah bergabung di webinar kali ini. Berikutnya ada Kaprodi Manajemen Informatika, Bapak Aris Haryanto juga sudah bergabung. Ada Kaprodi Komputerisasi Akuntansi, Ibu Pepi Permatasari juga sudah bergabung. Dan tak lupa juga narasumber kita, ada Bapak Edo yang sudah bergabung juga. Selamat sore Pak Edo. Ya, terima kasih. Dan juga buat rekan-rekan, teman-teman semua yang sudah bergabung untuk webinar dengan tema menjadi web developer yang handal di era 4.0. Baik, di sini saya akan membacakan beberapa susunan acara. Jadi yang pertama adalah acara pembukaan, jadi acaranya kita sudah buka. Terus ada sambutan dari Direktur AMIK Pakati Luhur nanti yang akan diberikan oleh Ibu Wahyu Mekawanti SEMSI. Terus selanjutnya ada paparan materi yang langsung nanti akan diberikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Edo. Berikutnya ada sesi tanya jawab. Jadi di sesi tanya jawab ini nanti kurang lebih ada 30 menit. Jadi nanti buat teman-teman semua, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan dikirim melalui chat ya. Jadi untuk pertanyaan nanti bisa dikirim melalui chat. Nah, ada informasi juga. Jadi ada tiga door prize menarik yang akan diberikan bagi 3 penanya terbaik ya. Selanjutnya ada beberapa pengumuman nanti setelah akhir acara. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya adalah sambutan dari Direktur AMIK Pakati Luhur. Baik, untuk Ibu Wahyu Mekawanti, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Saudara MC Pak Sigit Nur Cahyono. Selamat sore Bapak Ibu dosen, narasumber kita yang terhormat Pak Edo Pasaribu, Alfredo Pasaribu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengikuti acara webinar pada Sabtu 14 November 2020. Kami mengucapkan selamat mengikuti acara kepada para peserta seminar, di mana kita memiliki kesempatan yang baik sore hari ini untuk bisa mengupgrade informasi mengenai pengetahuan terbaru seputar tren website dan perkembangan aplikasi web dan bagaimana cara memaksimalkan penggunaan website. Insya Allah melalui kegiatan ini diharapkan kita dapat menciptakan inovasi serta bisa memenuhi tuntunan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi maupun sosial budaya khususnya di bidang teknologi informasi. Baik, pada seminar sore ini tema yang kita angkat adalah bagaimana menjadi web developer yang handal dengan narasumber yang terhormat adalah Bapak Alfredo Pasaribu MKOM. Beliau adalah CEO founder dari wajar.id. Oke, mungkin nanti CV-nya lebih lanjut akan disampaikan oleh Mas Sigit. Latar belakang dari Pak Edo Pasaribu, alhamdulillah beliau sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk memperkenankan AMIK Pakati Luhur sebagai tuan rumah dari sharing knowledge tentang web developer sore ini. Oke, webinar kali ini bisa terselenggara berkat bantuan dari semua pihak. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Pendidikan AMIK Pakati Luhur, Cakti, kemudian Bapak Ibu program studi, serta narasumber kita sore ini, serta Bapak Ibu dosen tetap AMIK Pakati Luhur
yang telah membantu terselenggaranya kegiatan rutin akademik Amik Pakati Luhur. Akhir kata, semoga peserta seminar sore ini mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan sehingga mampu mewujudkan inspirasi kreatif yang berkelanjutan, yang berkualitas, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi informasi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan. Dari saya mungkin itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan ke Pak Sigit kembali. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Wahyu Mekawanti yang telah berkenan memberikan sambutan untuk webinar. Ya, baik. Saatnya kita masuk ke acara inti. Jadi di acara inti nanti kita akan mendengarkan paparan materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Alfredo Pasaribu. Nah, tapi sebelum itu saya akan izinkan saya sedikit membacakan profile atau CV dari Bapak Alfredo Pasaribu. Baik, saya akan membacakan. Jadi Bapak Alfredo Pasaribu ini untuk pendidikan formalnya. Jadi yang pertama adalah Politeknik LP3I Jakarta, jurusan Teknik Informatika D3 dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Yang kedua, beliau melanjutkan ke STIMIK Bina Sarana Global, jurusan Teknik Informatika S1, ya kan? Mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Dan yang terakhir, beliau ini adalah alumni dari Universitas Budi Luhur. Beliau mengambil Magister Ilmu Komputer S2 pada tahun 2015-2017. Nah, berarti Pak Edo ini mungkin seangkatan dengan saya, Pak ya. Kita juga pernah kuliah di S2 itu mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Mungkin kita hanya beda kelas saja, tapi seangkatan yang pasti ya Pak ya. Nah, pengalaman pekerjaan, jadi yang pertama adalah Pak Edo ini sebagai procurement IT staff legal pada PT Pancaritma Eka Brothers ya. Terus berikutnya adalah beliau ini merupakan tim penyusun SOP penerbangan ANSP dan audit internal pada Airnav Indonesia atau LPPNPI. Selanjutnya beliau juga pernah menjadi project manager pada PT Auto System Sukses Kompetindo, yaitu dengan mengembangkan atau membangun sebuah aplikasi parking system dan building management system. Dan yang terakhir, beliau ini adalah sebagai dosen. Yang pertama, beliau mengajar di LP3I, ya, LP3I serta Universitas Mercu Buana sebagai dosen terbang atau dosen tidak tetap. Oke, dan untuk nomor telepon beliau adalah 0815-742-65715. Oke, baik. Itu sekilas mengenai CV atau profil dari Bapak Alfredo Pasaribu selaku narasumber dari webinar yang berjudul bagaimana caranya menjadi web developer handal di industri 4.0. Oke. Nah, baik, nanti kita akan mendengarkan paparan mengenai kiat-kiat atau bagaimana caranya sih menjadi seorang web developer yang handal. Karena kita tahu ya, teknologi web itu kan berkembang cukup pesat sekali. Kalau kita lihat, untuk aplikasi yang dibuat menggunakan website itu tidak ada matinya. Contohnya misalkan dulu ada sistem Symbian, ada BBM, itu kan akhirnya tumbang-tumbang. Tetapi kalau teknologi web,
itu tidak ada matinya. Mungkin seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, baik, langsung mungkin untuk pemaparan materi langsung kepada Bapak Alfredo Pasaribu, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, suara saya bisa terdengar dengan jelas semua? Ya, terdengar Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kepada Tuhan, ya, salam sejahtera buat kita semua di saat berbahagia ini. Saya berterima kasih kepada pimpinan Parti Luhur beserta jajarannya, pada Pak Sigit juga telah membawakan acara dengan baik, memberikan saya kesempatan untuk berbagi sharing tentang webinar pada saat ini ya mengenai web developer. Ya, saya akan memaparkan atau juga berbagi pengalaman sepanjang perjalanan saya menjadi praktisi sebagai web developer. Ya, dan semoga ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Saya akan share screen materi. Ya. Oke. Ya, jadi profil saya tadi sudah disampaikan ya kurang lebih oleh Pak Sigit. Jadi saya juga sedang menjalankan wajar.id ya, yang dimana singkatan dari Wadah Belajar Indonesia. Di sini saya memberikan kesempatan bagi siapapun itu yang punya passion untuk mengajar atau tertarik di bidang apapun itu, kita fasilitasi ya sebagai forum-forum komunitas wadah untuk mereka belajar dan juga untuk menerapkan passion mereka. Kalau mereka senang di bidang komputer, kita berikan atau kita fasilitasi mereka, bahkan kita ajarkan mereka juga untuk mengajar, mereka bisa membuka kelas di situ ya. Jadi kita seperti mentor lah. Dan juga ini membangun lingkaran untuk relasi pekerjaan supaya apa? Mereka bisa kuliah tapi juga membangun relasi ya yang luas khususnya untuk bidang profesional untuk pekerjaan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu visi dan misi dari wajar.id ya, Wadah Belajar Indonesia. Nah, kita masuk ke materi ya. Kita sebelumnya mau menyamakan persepsi ya kan tentang aplikasi itu apa sih ya di sini biar kita tidak berbeda paham gitu ya. Samaan persepsi dulu ya, fungsi-fungsinya adalah yang pertama sudah pasti untuk menunjang pekerjaan agar lebih mudah ya. Untuk mengintegrasikan data, menghubungkan antar divisi, departemen, user agar terjalin komunikasi yang baik, mendokumentasikan informasi pengetahuan dengan baik. Ya ini salah satunya kalau yang di poin nomor 4, fokusnya adalah KMS, Knowledge Management System. Ini juga saya terapkan dalam tesis ya untuk di perusahaan penerbangan. Walaupun mereka sudah bekerja sebagai profesional, ya, pengetahuan itu hidup ya. Terutama kalau yang berkaitan dengan transportasi, harus sering sosialisasi ya, bahkan karyawannya sudah senior pun harus tetap mengikuti yang namanya undang-undang perhubungan. Nah ini KMS itu berfungsi untuk men-share pengetahuan secara lebih cepat ya. Jadi tidak ada kesenjangan pengetahuan antar personil atau karyawan ya. Itu salah satu pengembangan web ya, Knowledge Management System (KMS). Yang selanjutnya meningkatkan citra diri dari perusahaan atau organisasi. Ya bayangkan saja kalau misalnya saat ini ya kita mau bersaing di dunia industri digital, minimal kalau tidak ada website company profile itu sangat sulit sekali kita ya untuk meningkatkan citra diri, untuk meningkatkan promosi dan sebagainya macamnya. Karena apalagi zaman sekarang untuk mencari kevalidasian sebuah organisasi, ya mereka akan cari di situs, ya di Google ataupun media sosialnya. Nah, jadi pertumbuhan organisasi itu juga harus seiring dengan bagaimana mereka familiar dengan memanfaatkan web, ya sistem web atau media sosial untuk meningkatkan citra diri. Ya. Terus membantu user membuat beraktivitas seperti membuat keputusan. Ini nanti masuknya DSS ya, Decision Support System, atau SPK, sistem penunjang keputusan dan seterusnya. Lalu bertransaksi ya seperti ya e-banking ya,
dan seterusnya. Ya, jadi ini fungsi-fungsi dari aplikasi. Nah, sekarang keunggulan web based. Ya, saya persempit, soalnya kan aplikasi luas ya. Nah, ini saya persempit, kita akan membahas hanya web based, aplikasi berbasis web. Yang pertama, mudah diaksesnya. Terus bisa dijalankan secara offline maupun online. Jadi tergantung kebutuhan perusahaan, ini mau diakses secara umum, ya, terpublish di internet, atau offline dengan menjalankan di localhost. Jadi hanya internal aja yang mengakses aplikasi tersebut tanpa perlu instalasi. Ya, kita hanya cukup perlu browser seperti Mozilla Firefox atau Chrome dan sebagainya. Ya, sedangkan kalau aplikasi mobile, ya dia perlu diinstalasi. Dan ini fleksibilitas dalam sistem operasi. Teman-teman kalau yang pakai Linux ataupun pakai Windows itu tidak terlalu jadi masalah. Tapi kalau berbasis mobile, terkadang ada standar operating system yang kita gunakan. Misalnya, aplikasi ini bisa berjalan minimal standarnya harus Android versi sekian. Kalau kita di bawahnya, kadang aplikasi tersebut tidak berjalan maksimal, atau mungkin ya kan sering tuh ada alert atau notif gitu ya di handphone kita, aplikasi menutup secara otomatis atau aplikasi gagal terbuka. Itu bisa jadi karena ada terjadinya masalah pada sistem operasi. Jadi bukan programnya yang error, tapi mungkin saat memproses, mengeksekusi aplikasi tersebut terjadi kegagalan. Jadi kalau di web based bisa meminimalisir hal-hal seperti itu, ya. Nah, penerapannya. Jadi untuk teman-teman untuk memaksimalkan peranan web based ini bisa diterapkan sebagai aplikasi sistem pendukung keputusan, ya, atau DSS. Lalu sistem pakar, expert system, ini juga salah satu skripsi saya membuat expert system, ya. Jadi dia bisa mendiagnosa penyakit, tapi saya batasi masalahnya karena penyakit itu luas, penyakit akibat gigitan nyamuk. Ya, jadi kadang gejala penyakit yang diakibatkan gigitan nyamuk tuh mirip, tapi sebenarnya berbeda. Ada malaria, ada demam berdarah, ada chikungunya, dan ternyata obatnya pun bisa berbeda. Jadi kita apalagi dengan kesibukan seperti ini, ya kan, kita bisa mengetahui dulu kira-kira saya ini demam seperti ini apa ya penyakitnya, ya, seperti itulah, ya. Kurang lebih gambaran dari sistem pakar. Jadi seperti kita seolah-olah konsultasi atau berdiagnosa dengan dokter, ya, seperti itu. Terus ada lagi data mining, ya. Lalu sebenarnya turunannya banyak lagi sih. Ada data bisa menjadi data engineer, ada data scientist juga, ya. Jadi ini sebenarnya turunan juga nanti ujungnya kesimpulannya dari data mining kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, ya, untuk mendukung keputusan. Sistem prediksi, ya. Jadi yang bisa meramalkan, yang bisa kira-kira misalnya kalau untuk aplikasikan di sekolah, siswa-siswa mana saja yang bisa berprestasi, yang layak untuk diberikan beasiswa, seperti itu, ya. Terus kalau pengembangannya lagi, kalau dibuat perusahaan asuransi, misalnya kita punya data nasabah seperti itu, nah kita bisa mengolah data tersebut, lalu buat kesimpulan. Kalau dari 1000 data kan nggak mungkin kita telepon semua untuk menawarkan promosi gitu, ya. Nah, dengan adanya aplikasi data mining ini, sistem data mining ini, ya, kita bisa mengetahui yang mana yang lebih berpotensi. Jadi nggak usah 1000-1000-nya kita telepon, itu nggak efektif, nggak efisien. Jadi sistemnya sudah membuat sebuah tanda atau kesimpulan yang kalau kita telepon, kita tawarkan penawaran ini, mereka pasti mau, seperti itu, ya. Itu dengan variabel-variabel tertentu, misalnya dari pekerjaan mereka, pendapatan mereka, dan seterusnya. Lalu menggunakan aplikasi marketplace, ya, ini yang sedang subur-suburnya, khususnya di masa pandemi, ya. Jadi apalagi ditambah dengan infrastruktur yang sudah siap, bahwa masyarakat saat ini cukup order atau belanja dari rumah, ya. Marketplace ini berbeda dengan e-commerce pada umumnya. Kalau marketplace ini di dalamnya banyak sekali toko-toko, kalau dibilang dari kata market seperti pasar, gitulah, ya. Tapi kalau e-commerce ini contoh sederhananya
toko baju A, dia menyediakan sebuah aplikasi khusus dibuat tokonya tersebut supaya customer-nya bisa beli dari rumah, seperti itu. Jadi e-commerce ini hanya melayani transaksi ya di toko dia aja, sedangkan marketplace ini terbuka bebas, ya. Perbedaannya ya secara signifikannya seperti itu. Lalu e-government, ya ini pemerintahan pun tidak luput memanfaatkan aplikasi berbasis web, ya, untuk apa? Misalnya untuk melayani atau mensosialisasi, menginformasikan layanan-layanannya kepada masyarakat, seperti itu ya. Lalu masih banyak lagi sebenarnya contoh-contohnya ya, fungsi-fungsi atau jenis-jenis dari e-government. Lalu e-learning, yang saat ini juga lagi subur-suburnya ya, bahwa pembelajaran harus disupport secara daring ya, itu menggunakan web based juga ya. Lalu ada sosial media ya, seperti Facebook ya, seperti Twitter dan lain sebagainya. Ya, ini penerapannya yang contohnya yang sudah berhasil ya, bahkan yang sudah berjalan memanfaatkan web based saat ini. Ya, jadi Facebook pun ya awal berdiri dia menggunakan platformnya itu dia di web, lalu dikembangkan ada versi mobile-nya. Jadi mobile itu biasanya untuk menunjang lah, ya. Tapi tetap untuk aktivitas utama bekerja itu biasanya dari web, ya back end itu web biasanya. Ya, banyak pertanyaan seperti ini. Saya harus mulai dari mana? Ini banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan entah dari mahasiswa ya atau teman-teman yang mau belajar pemrograman. Saya harus mulai dari mana sih? Nah, ya ini harus tekun sih sebenarnya juga harus terurut gitu ya, memulai untuk pembelajaran pemrograman berbasis web. Ya, yang pertama saya jelaskan dulu, web developer itu menurut saya adalah seniman digital, ya, seniman digital, di mana karya mereka di sini web bukan hanya sekedar membuat situs saja, situs yang menampilkan sebuah kalimat, situs yang menampilkan gambar-gambar, sekedar enak dilihat, tapi ya bukan hanya di situ saja, tapi harus juga menjadi solusi ya atas proses pekerjaan yang selama ini dinilai kurang efektif dan efisien. Ya, misalnya untuk ini kasusnya misalnya di sekolah dibuatnya e-raport ya. Jadi guru dengan orang tua bisa berinteraksi secara online untuk mengupdate perkembangan anaknya di sekolah. Seperti itu. Ya, jadi nggak sekedar ngambil buku. Jadi kan kalau kayak gitu orang tuanya hanya mantau kadang saat ngambil raport aja, tapi kalau dengan adanya e-raport bisa kapan aja, bahkan orang tua bisa berkomunikasi dengan gurunya ya melalui aplikasi e-raport di sekolah tersebut. Ya, terus untuk menjadi seniman yang berbakat diperlukan kemauan, keterampilan, ketekunan, dan rasa ingin tahu, explore, terus explore. Yang tadi Pak Sigit sudah jelaskan, kurang lebihnya memang tidak ada berhentinya, ya. Apalagi yang berkaitan dengan aplikasi retail itu ya, itu salah satu jenis everlasting development, pengembangan yang tidak ada habisnya. Artinya apa? Pengembangannya tidak ada habisnya, artinya pekerjaan atau proyek itu selalu ada. Ya, salah satu kasus waktu saya sama teman saya membuat aplikasi SKMOB untuk di Mall Karawaci ya, Lipo Karawaci itu jadi yang namanya karena ini ya everlasting development, kalau ada teknologi baru akan dibuat lagi, kita pelajari lagi. Ya, itu kurang lebih masuknya jenisnya CRM, Customer Relation Management. Ya, jadi hubungan antar toko dan customer itu dihubungkan terjalin akibat adanya aplikasi tersebut. Misalnya juga fungsinya kalau teman-teman misalnya mau belanja di toko A, kalau menginstal aplikasi tersebut atau punya akun di aplikasi tersebut, misalnya ada diskonnya. Terus teman-teman bisa terima notif ada promo-promo atau diskon di toko-toko yang ada di mall tersebut. Nah, seperti itu. Jadinya itu juga sangat membantu sekali ya untuk perkembangan bagi toko-toko atau yang berkaitan dengan ekonomi. Ya. Lalu selanjutnya metodologinya, ya selama ini yang saya jalani untuk belajar
web ya, pemrograman berbasis web adalah learning by doing dan trial and error. Ini nggak boleh takut-takut kita ya. Ya, untuk belajar itu dipraktekkan dan kalau salah coba lagi, salah coba lagi sampai akhirnya kita mendapatkan pemahaman mengenai cara bekerja web itu seperti apa sih gitu, programnya seperti apa, khususnya biasanya yang jadi fobia teman-teman ya mahasiswa untuk belajar program itu adalah algoritmanya. Mereka melihat coding segitu banyak, sekian ratus baris ya kan, web itu kan terdiri dari bahasa program ya, banyak banget berapa baris, itu udah pusing duluan ya, jadi jangan menyerah ya, karena itulah yang disebut seniman digital ya. Kalian harus learning by doing dan trial and error. Nah, terus mengapa sih jadi web developer? Nah, ini sangat penting banget. Keberadaan internet dan teknologi web itu nggak bisa dipisahkan, ya, nggak bisa dipisahkan. Lahan usaha dan pekerjaan sangat terbuka luas, sehingga produktivitas kita meningkat, ya. Jadi kalau teman-teman atau mahasiswa yang sudah sambil bekerja, ya di jalur ini, ya, yang menggeluti web developer itu sudah sangat tepat, ya, sudah sangat tepat. Ini adalah saat yang in the right time dan in the right place, ya. Karena untuk penerapan web bisa berhasil pun kita juga harus melihat timingnya juga, ya, melihat juga peluangnya, dan sekarang itu peluang yang sangat besar, ya. Teknologi adalah ilmu yang dinamis, bergerak terus, dia itu hidup, maka pasti selalu ada yang bisa dipelajari, selalu ada yang bisa dipelajari, ya, dikerjakan dan dihasilkan, ya. Jadi sekali lagi udah jalur yang tepat, track yang tepat kalau teman-teman menekuni bidang ilmu komputer saat ini. Bahkan ada quotes, saya tapi lupa namanya, Bang. Dia bilang untuk saat ini kalau kita nggak tahu komputer, ya, apalagi misalnya bahasa pemrograman, itu akan jadi orang yang buta huruf, ya. Jadi harus familiar, terbiasa untuk beraktivitas dengan sistem, ya, dengan aplikasi khususnya web based, ya. Nah, kiat dan usaha menjadi web developer yang pertama yaitu bahasa HTML, CSS, PHP, JavaScript, database, dan sampai proses hosting. Framework yang saat ini sering digunakan bahkan dicari perusahaan yaitu CodeIgniter dan Laravel, tapi yang sering juga sekarang Laravel yang dicari perusahaan frameworknya. Jadi teman-teman nggak ngoding dari seperti pemrograman tidak terstruktur ya dari nol, tapi udah ada folder-folder khusus yang disediakan, jadi menggunakan framework atau disebut kerangka kerja. Jadi tinggal ditempatin, misalnya mau ngedit kontrolnya itu di mana sih, modelnya di mana. Jadi di sini belajar pemrograman OOP sih ya, MVC, model view control. Ini banyak banget ya. Bahkan saya kemarin dari Jack Mall, mahasiswa saya share ke saya, mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk khususnya mahasiswa ya. Jadi saya diminta bantu share untuk mencari yang sekiranya menurut saya mereka itu punya kompetensi di bidang ini, back end-nya Jack Mall, di Jack Mall. Ya, itu pakai web juga. Itu sangat terbuka sekarang ini. Terus bergabunglah dengan forum-forum, bangunlah relasi dan tim. Ya, salah satunya saat ini webinar saat ini, kalau ada kesempatan teman-teman ya mahasiswa untuk bisa sharing tentang ini, sering-seringlah diikuti ya, forum atau webinar atau seminar yang berkaitan dengan teknologi web, ya. Bangunlah relasi dan tim. Mulailah dengan project yang dari sederhana dulu, doable, yang mudah digunakan, yang mudah dieksekusi bersama tim. Ya, contoh yang sederhana misalnya web company profile ya, atau portofolio ya, CMS, content management system. Ya, ini juga biasanya juga ya, kalau kalian teman-teman mahasiswa udah bikin satu project, nanti itu bisa berkembang itu dengan perusahaan, dengan usernya. Itu pernah juga, soalnya saya alami. Pertama saya diminta membuat CMS pada sebuah sekolah ya, MTSN 2 Tangerang.
Pertamanya itu cuman web company profile sekolah tersebut, terus berkembang sampai ke e-learning-nya, terus berkembang sampai ke PPDB-nya, pakai web based semua. Nah, itu pemanfaatan web. Jadi PPDB itu ya penerimaan peserta didik baru ya secara online. Jadi supaya orang tuanya tidak terjadi penumpukan di sekolah ya, ngantri ngambil formulir, jadi cukup daftar dari rumah online seperti itu. Dan pengumuman lulus atau enggaknya juga ceknya dari online, jangan sampai capek-capek udah ngantri ternyata formulir habis, kan kasihan. Nanti jadinya citra sekolah tersebut dianggapnya kurang siap misalnya seperti itu. Tapi dengan online, dengan web, itu bisa meminimalisir hal-hal seperti itu. Pengumumannya juga online, jadi yang administrasinya surat-surat kelengkapan dokumennya yang sudah dianggap lengkap, lulus, juga di pengumumannya dari online. Terus jadwal tes tertulisnya, terus karena dia madrasah ada tes mengajinya seperti itu ya, juga dari online. Nah, itulah pemanfaatan dari salah satunya web yang berupa PPDB ya, itu sangat bagus juga tuh. Tinggal dihitung aja berapa sekolah di Tangerang, banyak banget. Nah, bisa itu jadi kesempatan buat teman-teman menerapkan atau mulai merancang aplikasi web tersebut. Nah, ini tadi yang kurang lebih saya sampaikan beberapa web CMS yang kebetulan yang tidak lama ya, baru beberapa bulan lalu saya bangun. Ini ada advokat, ada dari law firm ya, pengacara lah gitu, minta dibuatkan web untuk company profile mereka ya di daerah Jakarta. Lalu yang tadi PPDB ya, dan e-learning di MTSN Tangerang. Terus mengapa sih dimulai dari CMS? Tadi kan yang doable itu coba teman-teman yang mahasiswa bisa eksekusi membuat aplikasi CMS. Yang pertama bentuk standar web yang bisa diimplementasikan untuk level perusahaan dan organisasi. Ya, ini sudah standar web ya yang bisa diimplementasikan. Terus memudahkan untuk memanajemen konten web sehingga dapat dioperasikan oleh orang awam sekalipun ya tentang pemrograman sekalipun ya. Ini memudahkan ya. Jadi misalnya kalau kita mau update berita ya, CMS ini jadi ada sistem di belakang layar aplikasi tersebut untuk manajemen konten yang ada di depan layar. Biasanya user-user seperti kita ini hanya dikasih akses untuk melihat layar depannya aja informasi yang ditampilkan di web tersebut. Tapi si admin masuk ke layar belakangnya. Jadi di sini juga ada skill menulis, ya bagaimana bikin konten yang menarik. Soalnya di skill itu juga dibutuhkan dalam dunia startup, ya. Bahkan sampai ada sertifikasinya. Kalau teman-teman tulisannya bagus, bisa di hire ya atau project untuk nulis konten-konten di perusahaan-perusahaan startup. Dan hitungannya bisa dolar juga, bisa per judul konten dan sebagainya. Lalu banyak sekali aplikasi open source yang bisa untuk dipelajari dan dikembangkan dan dimodifikasi ya, template-template CMS. Jadi pelajarilah itu yang aplikasi open source, dibedah ya. Jadi kalau saya nanti edit seperti ini, halamannya seperti apa ya di layar depannya, seperti itu ya. Jadi memudahkan sekali deh bagian admin atau operator yang menyuguhkan informasi yang dari depan layar karena tinggal cukup masuk di layar belakang dan di situ disediakan wadah-wadah ya untuk menulis konten berita misalnya. Lalu ini biasanya merupakan program struktur yang tadi entah itu CI ya biasanya code igniter. Nah itu pelajarilah pemrograman yang terstruktur karena itu juga agile sifatnya, mudah di modif ya dibandingkan produk pemrograman yang tidak terstruktur. Ya, dan juga dari segi webnya lebih responsif biasanya ya, jadi lebih bagus lah tampilan webnya. Nah, kita bahas template web. Tadi kan sebenarnya masalah nggak sih kita kalau pakai template web untuk mengerjakan sebuah project web? Ya sebenarnya sih nggak ada masalah ya, tapi tetap disarankan untuk mempelajari bagaimana membangun web dari nol. Minimal kita tahu konsepnya, alur programnya, algoritmanya, supaya memahami konsep dan cara kerja web, yang memahami strukturnya, dan juga mampu mengestimasi waktu dan biaya. Jadi juga nanti biasanya masuk ke matkul
MPSI, Manajemen Proyek Sistem Informasi. Saya cuma bilang, coba bikinin marketplace dong. Kamu bisa mengestimasi ya luasnya, skopnya seperti apa, dan jadi tahu tuh harganya berapa, waktu yang dihabiskan tuh berapa untuk membangun aplikasi tersebut. Ya. Lalu mengestimasi waktu dan biaya membangun atau mengembangkan web, terutama jika ada teknologi yang baru. Nah, kalau ada teknologi yang baru, bahasa pemrograman yang baru yang sedang tren atau fitur-fitur gitu ya dalam web, seperti untuk robot chat gitu ya. Jadi begitu ada user yang chat, ngetik, misalnya kalau adminnya lagi off, tapi kok bisa dibalas, ya itu bukan admin yang balas, tapi mesinnya gitu yang balas. Jadi itu juga fitur yang menarik lah, sehingga layanan di web tersebut lebih bagus gitu ya. Jadi user itu tidak merasa diabaikan gitu. Wah, ini bagus ya webnya ini gitu. Lalu milikilah sebuah produk web khusus yang menjadi nilai jual dan identitas diri Anda. Di sini, misalnya saya kemarin membuat KMS, ya, ini beberapa perusahaan organisasi pun ya sudah menerapkan ini. Ya, jadi mereka bikin ekosistem ya atau lingkungan di dalam mereka sendiri untuk misalnya sharing-sharing atau sosialisasi informasi pengumuman menggunakan KMS yang mereka bangun. Jadi mandiri, ya. Misalnya kalau kalian identiknya dengan skillnya di e-learning atau pembelajaran, ya kuatkan di situ, kembangkan e-learningnya, fitur-fiturnya yang sesuai dengan kebutuhan sekarang. Ya, atau misalnya skillnya itu web base-nya di bidang CMS yang tadi ahli dalam membuat web company profile, CMS dan seterusnya. Ya. Nah, ini saya masuk sedikit menerangkan apa sih Kotik Meter itu. Nah, ini adalah framework, salah satu framework untuk mengembangkan atau membuat aplikasi web. Ya, di sini dikenal dengan aplikasi metode pemrograman MVC. Ya, M-nya itu model, view-nya F-nya itu V-nya itu view, C-nya itu control. Nah, ini yang sudah saya tanda panah ya. Di control itu tanda panah warna hijau, model itu tanda panah merah, dan V itu tanda panah warna kuning. Jadi yang kalian teman-teman mahasiswa fokuskan untuk memodifikasi ya hanya di yang tanda panah yang tadi warnanya sudah saya sebutkan aja. Jadi begitu teman-teman misalnya download template, ini sudah secara otomatis nih yang kalian download tuh file-file tersebut. Ya, tapi yang difokuskan itu yang mau diedit cukup yang tadi saya sebutkan, control, model, view saja. Nah, di dalam folder control ada file, admin, dan sampai home yang warna hijau tuh. Ya, ini fungsi-fungsi kontrol ya. Terus ada model. Lalu ada view. View ini fokusnya ke tampilan depan. Saya mau merubah tampilan depan, jadi editnya itu di folder view aja. Seperti itu ya. Lalu ada config, ini untuk konfigurasi ke database. Yang tadi adalah proses terakhir kalau teman-teman mau belajar web adalah sampai ke hosting. Harus dikuasai juga ya bagaimana bisa terpublish ke internet. Jadi cukup edit di file config dan database. Seperti itu. Ini framework dari Kotik Meter. Ya. Terus bidang juga dalam web ada beberapa bidang ya, ada front end developer, ada back end developer. Ya, front end developer ini bertugas membantu tampilan atau halaman pengguna depan web yang tadi dia berfokus kepada layar depan yang khusus diakses oleh user. Ya, user bisa membaca konten, profil atau mengirim pesan kepada admin web. Ya, ini bidang yang harus dikuasai front end adalah UI UX, interaksi manusia dan komputer, HTML, CSS, JavaScript, desain gambar, gradasi warna, dan seterusnya masih ada yang berkaitan dengan desain sih. Bahkan psikologis untuk membangun web pun ada. Ya, mengapa Facebook warnanya hanya biru dan putih? Karena ternyata survei itu putih itu lebih nyaman di mata. Jadi orang lebih tahan lama, lebih senang ya untuk menatap layar Facebook tersebut dibandingkan warna-warna yang gelap. Itu kadang membuat mata lelah. Ya, jadi butuh usaha lebih untuk bisa membaca tulisan apa yang ada di dalamnya. Lalu sampai kliknya juga, misalnya dalam transaksi, ada aplikasi transaksi gitu ya, seperti
di marketplace atau e-commerce kita mau beli barang A aja, kliknya tuh ribet, harus prosesnya ke sini, ke sini, ke sini. Kalau lebih dari 6 kali tuh web sudah bisa ditinggalkan itu, ya. Jadi lebih mudah. Oh, ini gambarnya ini kita pencet, terus tinggal pilih mau berapa kuantitinya, selesai, check out. Itu lebih praktis dan lebih senang digunakan user. Kalau lebih dari 6 kali klik, rata-rata itu udah bisa ditinggalkan web tersebut, ya. Nah, ini contoh web, contoh yang baik ya. Jadi enak nih ngeliatnya nih. Nah, ini contoh halaman depan sebuah web, ya. Ini front end-nya nih. Jadi di atas ada gambarnya, di bawah ada keterangannya. Kalau mau keterangan lebih lanjut ada buttonnya, di bawah diklik. Coba bandingkan dengan yang seperti ini. Ini kan kurang ya. Nah, inilah kenapa saya bilang seniman digital. Jadi nggak sekedar ngoding aja, bikin ngetik-ngetik bahasa program, tapi estetika dan kenyamanan kita melihat web tersebut pun ya ada nilainya juga gitu. Kalau seperti ini kan kayak kurang menarik gitu ya. Nah, ini orang-orang yang berfokus harus di UI UX, ya. Nah, lalu konsistensi. Jangan sampai di halaman pertama itu layarnya warna hijau. Terus kalau saya klik, biasanya kan web ada profil gitu ya, ada tentang, ada about, dan seterusnya. Kalau saya klik link yang kedua, halaman layarnya beda lagi gitu. Nah, ini tidak konsistensi. Jadi sebisa mungkin seolah-olah tuh tidak ada kayak berubah gitu ya, seolah-olah kita tuh kayak masih di halaman yang sama, tapi sebenarnya informasi di dalamnya udah beda. Kita itu linknya itu udah dipindahkan ke atau dilempar ke halaman yang lain. Ini konsistensinya. Ini biasanya juga dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer ya. Nah, ini perbedaan sederhana dari UI dan UX ya. UI itu sangat mengutamakan estetika, misalnya standarnya botol kecap atau botol saus itu seperti ini, tutupnya di atas. Tapi UX itu berdasarkan pengalaman, user experience. Ya, UX itu artinya user experience. Ya, kalau misalnya botol kecapnya sudah habis atau sausnya sudah habis kan kadang orang agak bersusah payah untuk mengeluarkan saus yang di dalam botol tersebut, maka dibuatnya tutupnya itu di bawah. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Jangan kita biar lebih modern nih, lebih hits kekinian, akhirnya bikinnya itu terlalu orang tuh sulit jadinya gitu. Kita juga harus menganalisa user kita itu yang menggunakan nanti siapa. Apakah karena pengguna web itu ada 3 levelnya, ada yang low, ada yang middle, ada yang expert. Ya, jadi kita terapkan UI itu atau tampilan ya, user interface sesuai dengan orang yang akan menggunakannya. Pastikan itu bisa dipahami dengan mudah setiap orang penggunanya. Kenapa tombol close itu bentuknya X? Ya, seperti itu. Jadi jangan dirubah-rubah bentuknya, nanti orang jadi bingung. Misalnya seperti itu. Ya, ini untuk diingat sebagai pengembang sistem, kita harus bisa mengenal dengan baik siapa yang akan menjadi user dari sistem yang kita bangun. Ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita berkomunikasi dan mendesain program. Lalu yang selanjutnya ada back-end developer. Tadi kita bahas front-end. Kalau teman-teman ada yang suka desain, suka gambar, ya mungkin bisa ya fokus menjadi front-end. Tapi tetap ada belajar CSS-nya juga ya. Lalu ini kalau back-end developer bertugas membangun halaman web dari sisi admin atau yang mengelola bagian sisi dalam website seperti server, aplikasi, dan database. Contoh aktivitas yang dilayani pada halaman back-end yaitu membuat fitur untuk mengupdate konten, ya, sehingga bisa ditampilkan di halaman depan, lalu mengkonfirmasi permintaan akses pengguna, melihat pesan masuk, dan sebagainya. Back-end developer menggunakan bahasa pemrograman dari sisi server, PHP, dan SQL. Ya. Lalu ini URL, ya. Uniform Resource Locator, istilah lain menyebut halaman website. Dalam implementasinya, akses halaman front-end dan back-end sebaiknya dibuat URL yang berbeda. Kadang gini juga kasusnya, admin atau user biasa, loginnya itu di satu tempat. Ya, URL-nya sama. Dia disediakan di form login yang sama. Ya, misalnya kalau untuk
loginnya itu webku.com. Jadi mau admin, mau user, loginnya dari URL yang sama. Tapi saran saya itu harusnya dipisah supaya lebih aman. Jadi kalau mau login dikenal admin gitu ya, masuk admin, dia URL-nya berbeda. Ini juga menjadi perhatian khusus karena biasanya takutnya ada yang iseng ngetik-ngetik sembarang username, ngetik-ngetik sembarang password, nggak sengaja dia masuk sebagai admin misalnya. Ya, ini hal yang sederhana tapi sangat penting. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini saya buat contoh mock-up-nya ya. Selamat datang di webku, ini halaman depannya. Di mana database yang menampung akses login ini sudah ada levelnya, ada row admin dan user ya. Tapi tetap aja sih kalau digabung di satu URL itu masih masih riskan lah seperti itu, walaupun juga dari segi row-nya sudah dipisahkan ya. Di bawah ada ya kan, ada tabel database, username, ada passwordnya, nama dan levelnya dipisahkan. Jadi kalau nanti dia username-nya admin, passwordnya benar yang mendatakan di admin, maka dia akan dilempar ke modul-modulnya admin, halaman admin. Tapi tetap kalau saran saya ya dari pengalaman itu dipisahkan saja URL-nya ya. Nah ini misalnya dipisah tuh, ada URL-nya webku.com/login/admin. Jadi khusus dipisahkan mana untuk login admin dan yang mana kalau untuk user biasa. Nah, metodologi keamanan sandi, something you must know, something you must have, something you must know and have. Kalau something you must know ya kamu menyeting atau mengkonfigurasi passwordnya cukup tahu passwordnya aja. Ya kalau dia tahu PIN-nya udah bisa masuk. Tapi kalau something you must have, misalnya adalah fingerprint, sesuatu yang harus kamu miliki. Ya. Kalau yang ketiga adalah gabungan, something you must know and have. Jadi kamu harus punya fingerprint-nya, nanti layer kedua keamanannya kamu harus ngetik password-nya 2 kali jadi lebih aman. Ya, takutnya kalau something you must have doang, kamu cukup punya kartu nih, KTA, kartu anggota ya, pakainya itu di tab. Tapi takutnya hilang, disalahgunakan orang, ya kan, seperti itu. Maka ada layer kedua. Dia harus tahu juga PIN-nya berapa, misalnya kayak di kartu ATM, seperti itu ya. Lalu ada lagi yang ketiga, full stack developer. Ya ini kalau dibilang sudah menguasai back end dan front end ya. Jadi dalam project juga dia bisa jadi SPV ataupun juga jadi project manager juga bisa ya. Jadi sebagai konsultan juga bisa untuk timnya ya, leader timnya dalam proyek tersebut. Ya. Tapi tetap kalau dalam project tetap ada timnya ya. Jadi bukan berarti dia semua yang mengerjakan ya. Dia fokus kepada part-part yang memang dianggap mumpuni untuk dia kerjakan. Ya, tools-tools yang bisa digunakan ya, Dreamweaver ini yang paling dasar banget lah ya. Lalu supply, market, dan untuk database misalnya pakai SAM. Udah banyak sih sebenarnya untuk kalau nanti di-upgrade lagi pakai Postgre dan seterusnya ya. Nah ini situs-situs pembelajar programan yang bisa teman-teman akses ya. Dan juga ini jangan lupa untuk dokumentasikan rancangan sistem. Mungkin biasanya juga salah satu yang jadi kelemahan orang yang fokus di pemrograman itu sangat jarang untuk mendokumentasikan rancangan sistemnya. Biasanya mereka expert ya, jarang banget coret-coret dulu di kertas. Jadi mereka langsung implementasi ke pemrogramannya, ke codingnya. Padahal ini penting banget. Misalnya kalau kamu mau mengerjakan project yang sama ya di waktu yang akan datang. Jadi tinggal ikuti historinya aja. Lalu misalnya kalau mau dikembangkan juga mudah. Tinggal part-part yang mana yang mau dikembangkan. Jadi nggak bikin dari nol aja, udah ada catatannya. Meskipun kamu punya nanti udah punya soft copy file-filenya ya, tapi tetap dokumentasi itu perlu ya, supaya mudah juga untuk berkomunikasi dengan tim. Part-part mana yang mau dikembangkan, yang harus dimodif dan seperti itu. Terus juga menulis komentar pada script ya, ini perlu juga memudahkan kamu mana ya part-part yang untuk di footernya, mana ya yang untuk di bodinya dan seterusnya. Kalau nggak dikasih komentar, kadang kita kan itu kan ribuan dari pemrograman itu terdiri dari sampai banyak baris ya, agak sulit tuh nanti scrollnya ke bawah gitu ya. Jadi buatlah komentar
Lalu alur tahapan pengerjaan jadwal, dan ini kalau sampai mau jadi profesional, belajar membuat jadwal implementasi sampai RAB, WBS ya, work breakdown strukturnya. Nah, misalnya seperti ini komentar script ya. Jadi kalau about itu berarti munculnya di tentang kita, tentang about us. Jadi ada komentar script about. Jadi kamu tahu untuk ngedit isi dari about us itu di part yang mana ya. Bikin komentarnya seperti itu. Pembukaan dan tutupnya. Ini sangat penting juga ya, tutup tag dan buka tag dan tutup tag. Nah, ini UML. Teman-teman juga nanti pelajari ini karena ini juga awal merancang sebuah web ya, sebuah sistem, bisa menggunakan IO drawing online atau juga visual paradigm ya. Lalu biasakan juga membuat mockup ya, ini bisa pakai aplikasi yang bernama Pencil ya. Jadi ada kesepakatan dari user dan kita tentang gambaran kira-kira web yang akan dibuat nanti seperti apa sih gitu ya. Nah, fungsi dokumentasinya ini menjadi acuan pekerjaan agar dikerjakan sesuai urutan dengan benar, ya, diselesaikan tepat waktu dan biaya yang sesuai estimasi. Jadi alat komunikasi dengan tim dan klien tentang skop pengerjaan sistem, update proses pengerjaan sistem. Lalu selanjutnya mempermudah tim untuk evaluasi dan memulai proyek selanjutnya, khususnya kalau kita ketemu proyek yang serupa. Nah, ini untuk yang terakhir adalah mempelajari hosting, ya. Nah, kalau saran saya teman-teman mahasiswa kalau mau belajar tentang hosting, ya bisa lah sewa aja hosting yang per tahunnya murah untuk praktek gitu ya. Untuk praktek bagaimana sih saya mengupload file dan mengkonfigurasinya gitu. Jadi kalau misalnya di local hostnya udah mantep, ya tinggal bagaimana cara hostingnya, dan itu nggak terlalu berbeda jauh ya konfigurasinya antara yang di localhost ya sama SQL di localhost kalau kita mau pakai hosting. Karena ini sangat penting juga ya. Yang pertama, fungsinya apa sih hosting itu? Supaya web dapat diakses oleh banyak orang, maka perlu di hosting, publish ke internet. Ya, yang diperlukan dalam domain dan hosting ya domain sebagai nama web, gunakan nama yang unik dan mudah diingat. Ya, ini sebagai identitas diri kamu, perusahaan kamu, ya. Lalu hosting sebagai media atau memori penyimpanan program web, database foto, gambar dan seterusnya. Ya, jadi ada hosting, ada domain. Ya, ini sepaket ini. Ya, kalau domain itu nanti seperti URL-nya lah, seperti alamat rumah gitu. Nah, hosting itu lahan tanahnya. Nanti hosting itu tempat kita naruh file-filenya. Ya. Nah, ini informasi dalam hosting dan domain, ya. Hosting itu misalnya webku.com, ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya di sini saya pakai Niaga Hoster ya. Di sini yang kalian pelajari pertama itu cukup di modul file manager, MySQLDB, phpMyAdmin, lalu install SSL-nya, dan juga ada fitur ya, fitur. Nah, nanti upload-nya di file di folder public HTML, lalu buat database-nya, ya. Nanti di sini teman-teman dikasih kode unik, nomor unik di hostingnya masing-masing. Jadi nanti merubah file config-nya. Karena di localhost dan file yang ditanam di localhost dengan yang di hosting itu pasti berbeda, ya. Ada sedikit edit sesuai dengan nama konfigurasi yang ada di hosting, ya. Nah, ini tinggal dikonfigurasi sesuai dengan nama yang dibutuhkan, nama database-nya. Jangan lupa alt privilege, jadi akses semua digunakan, bisa delete, edit data, dan seterusnya. Nah, nanti tampilannya pun nggak jauh beda. Ya, ini kan seperti yang di SAM nih, MySQL yang di SAM. Nanti terjadilah atau terbentuklah database yang sudah kita buat. Ya, nanti ini pelajari SQL berarti ya, import database-nya yang berekstensi SQL. Nah, jangan lupa untuk keamanan install SSL-nya. Nah, ini contoh yang paling bisa terlihat signifikan itu kalau ada tanda gembok di web, ya. Kalau webnya itu ada gemboknya tertutup, artinya web tersebut sudah ada enkripsi atau connection-nya sudah aman, secure gitu ya, SSL. Ya, jadi lebih sudah aman gitu. Nah, ini keterangan-keterangan di Google ya,
Soalnya Google pun kalau web tersebut tidak diinstal SSL, dia akan ngasih notif gitu, ada tanda seru, tidak aman atau berbahaya. Artinya apa? Web tersebut rentan dengan serangan-serangan seperti itu. Ya, kalau tanda gembok itu sudah aman. Nah, ini kalau all fitur itu kita bisa melihat memori hosting kita tinggal sisa berapa, bandwidth-nya sisa berapa. Kalau terlalu penggunanya sudah banyak harus di-upgrade ya supaya web kita tidak disebutnya tidak nge-lag, tidak down gitu. Karena transaksi datanya itu permintaan data kadang tidak bisa dilayani oleh hosting tersebut karena penggunanya sudah overload. Ya, lalu select PHP. Ini versi PHP ada banyak. Yang standarnya itu mulailah PHP versi 5 ya, supaya bisa dieksekusi oleh si hosting tersebut, database hostingnya. Ya, kalian bisa melihat, bisa mengkonfigur di PHP versi. Nah, ini file koneksi, kalian fokus di sini, pelajari koneksinya. Nah, lalu perdalam manajemen proyek sistem informasi ya, supaya apa bisa membangun web yang terukur dari segi waktu pengerjaan, biaya pengerjaan, ya. Hal ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dengan stakeholder, ya, mengenai sistem yang akan dikerjakan, pekerjaan dan semua estimasi biaya, membangun tim yang solid, komunikasi yang baik, dokumentasi yang kuat. Nah, ini tahap-tahap pembuatan sistem, analisa kebutuhannya, perancangannya. Perancangan itu salah satunya yang tadi ya, bikin dokumentasinya, menggambar-gambar UML dan seterusnya, lalu pengerjaan dan hosting. Nah, ini tipsnya lagi, pikirkan ya apa yang dibutuhkan masyarakat. Based on people needs. Kadang kita melihat seperti Gojek ya, dulu sebelum ada Gojek kita harus nyamperin ke pangkalannya, ya. Tapi dibuat aplikasi mempermudah, bahkan kita dijemput oleh sistem tersebut. Ya, pahami user Anda. Milikilah produk khusus yang menjadi identitas atau spesialis Anda, lalu pelajari pengembangannya ke depannya nih aplikasi ini bisa jadi seperti apa ya? Ini bisa jadi pekerjaan atau lahan baru lagi gitu. Jadi kadang kita melihat mungkin yang kita buat ini sekarang masih sederhana, tapi peluang atau potensi berkembangnya itu sangat besar ke depannya. Kalau dikembangkan seperti ini, jauh akan lebih punya nilai lagi seperti itu. Tekunlah mengikuti forum komunitas diskusi mengenai web. Jangan khawatirkan algoritma pemrograman yang membuat Anda tidak bergerak maju. Ya, banyak jalan menuju Roma seperti itulah ya pepatahnya. Fokuskan ke satu bahasa pemrograman dulu, kemudian bahasa-bahasa lain pendukungnya. Ya, sekian pemaparan yang bisa saya bagi ke teman-teman. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ada pertanyaan mungkin saya kembalikan kepada MC lagi. Baik, terima kasih untuk Bapak Alfredo Pasaribu atau kita kenal dengan Pak Edo ya. Pemaparannya cukup menarik nih mengenai apa namanya bagaimana caranya menjadi sebuah web developer yang handal, apalagi sekarang ini kan persaingan ketat sekali, terus perkembangan bahasa pemrograman juga sangat cepat sekali ya. Baik, untuk teman-teman semua, mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis langsung di kolom chat, atau bisa juga kalian apa namanya pilih reaction lalu pilih icon tepuk tangan. Silakan. Baik, Pak Alfredo, di sini ada satu pertanyaan. Ini dari Bapak Aris Haryanto. Pertanyaannya seperti ini. Apakah sekarang perlu untuk mendevelopment suatu web yang PWA atau Progressive Web Apps Ready, dikarenakan sekarang ini kan banyak pengguna ya, banyak pengguna itu yang sudah PW atau sudah nyaman dengan HP. Jadi atau disebut dengan mungkin aplikasi mobile ya, aplikasi mobile baik yang di Android atau di iOS atau dan sebagainya. Nah, apa sih keuntungan dan kerugian dari Progressive Web Apps itu? Itu pertanyaan dari Pak Aris. Mungkin bisa langsung dijawab ya untuk Pak Alfredo. Ya, oke, terima kasih. Pak Aris juga pertanyaannya, oke, PWA, Progressive Web App ya, yang tadi kurang lebih tadi saya sampaikan kalau ada template atau ada tools-tools yang bisa membantu kita membuat web, boleh nggak sih? Sebenarnya nggak ada masalah ya kalau kita untuk menerapkan, karena tools dibuatkan untuk
mendukung pekerjaan kita lebih cepat dan mudah. Ya, kenapa enggak gitu. Nah, ya apalagi PWA ini bahasa kasarnya kita bisa menyelam sambil minum mengerjakan satu sekali dayung 3 pulau terlampaui gitu ya. Dalam satu waktu kita udah bisa bikin web aplikasi berbasis webnya dan juga mobilenya jadi responsif ya. Udah ada 2 versi sekaligus. Tetapi memang jadi kendala kembali lagi biasanya sih kalau mobile ada yang nggak kompatibel terhadap di OS si Android atau misalnya iOS tersebut. Kembali lagi kalau saya misalnya pernah saya mengerjakan Android itu agak sulit juga untuk misalnya mengkonfigurasi ke yang berbeda-beda OS-nya ya. Salah satu kelemahannya PWA biasanya seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya kalau dulu ya di web kita misalnya ada animasi yang pakai harus kalau mau berjalan harus dieksekusi dengan flash misalnya flash ya. Web masih ada flashnya animasinya dan itu harus dieksekusi. Kita punya aplikasi flashnya, kita harus download dulu dan seterusnya. Sedangkan untuk iOS file-file yang flash itu udah nggak bisa dieksekusi lagi seperti itu. Tapi kalau untuk menggunakan PWA ini sangat baik sekali ya, bisa mempermudah pekerjaan kita ya. Keuntungannya sih kalau saya bilang lebih banyak keuntungannya lah, kita lebih cepat. Tapi sekali lagi pahami juga bagaimana konsep kerjanya gitu dari segi dalamnya lah, supaya kita jangan terlalu terbiasa dengan tools, akhirnya kalau misalnya terjadi kendala kita nggak bisa ngapa-ngapain jadinya seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya keuntungan dan kerugian dari PWA. Oke, Pak Aris, kira-kira tadi sudah dijawab langsung oleh Bapak Alfredo apa sih keuntungan dari PWA tersebut ya. Baik, mungkin cukup Pak Aris ya. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini Pak Edo, ini datang dari Destri Wulandari. Pertanyaannya sebagai berikut. Tadi kan disampaikan bahwa kita harus memahami user dari web yang kita buat ya. Nah, di sini beliau menanyakan bagaimana cara mengetahui atau mendalami user dari web kita. Nah, itu. Nah, kira-kira ada nggak cara tertentu untuk bisa mengetahui dengan jelas dan tepat dalam penggunaannya? Kira-kira itu pertanyaan dari Mbak Desti Wulandari. Mungkin langsung dijawab sama Pak Edo, silakan. Ya, terima kasih Bu Destri. Jadi dalam web itu ada juga metode elisitasi pengerjaan web atau pengembangan web. Elisitasi ini berisi list-list kemampuan-kemampuan fitur-fitur yang ada di dalam web tersebut. Nah, membuat elisitasi ini perlu dialog dengan orang yang akan menggunakan atau stakeholder user web yang akan kita bangun. Jadi terjadi titik temu, kita juga mendalami saya mau kan, apalagi terutama kalau bertemu dengan orang yang awam ya, kita juga tidak bisa menjelaskan bahasa webnya terlalu teknis, mereka nanti pusing. Jadi kita juga harus bisa membaca siapa sih user kita ini, apakah dia di level expert, middle atau low. Itu perlu kita ada analisa lagi, lalu ada dialog tentang kebutuhan dia. Saya mau sistem tentang sistem perpustakaan nih. Sistemnya bisa ada transaksi pinjam, transaksi sewa. Kalau ada terus kita sebagai pengembang web juga boleh menyarankan atau mengarahkan apakah ada denda kalau terlambat seperti itu. Nah, itu dibikin list di dalam elisitasi. Akhirnya apa? Terjadi komunikasi di situ supaya kita sama-sama mengetahui sistem web seperti apa sih yang mau kita bangun. Nah, itu bisa menggunakan metode elisitasi ya, supaya kita bisa mengetahui kebutuhan user kita itu apa sih seperti itu. Jadi ada pendekatan seperti itu. Oke, Bu Destri gimana? Cukup ya? Itu jawaban dari Pak Edo bagaimana cara mengetahui user dari web. Mungkin ini bisa disebut sebagai pengunjung website ya Pak Edo ya. Ya baik teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan bisa dikirim atau diketik melalui kolom chat, atau jika kalian ingin
teman-teman ingin menanya langsung, bisa kalian masuk ke menu reaction, lalu pilih ikon tepuk tangan. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semua, ini saya sedikit boleh bertanya Pak Edo ya? Iya, iya. Nah, jadi gini Pak Edo, kebetulan ini kan bahasa pemrograman itu kan berkembang cepat sekali ya, banyak sekali bahasa pemrograman, hingga mungkin membuat orang tuh bingung ya, karena setiap tahun atau setiap musim mungkin ya, itu trennya beda-beda. Mungkin dulu trennya PHP, Java, terus sekarang ini kan yang lagi ngetren kan Python ya, Python itu sangat ngetren sekali. Python, betul. Ya, jadi bahkan kalau di survei di seluruh dunia, dia berada di urutan pertama kalau nggak salah. Nah, kira-kira ada nggak sih tips tertentu bagaimana caranya agar kita itu fokus untuk mendalami satu bahasa pemrograman? Apalagi kalau misalkan saya ini kan kadang-kadang suka penasaran ya, seperti apa sih Python itu, seperti apa sih Java itu. Nah, agar kita fokus ke salah satu bahasa pemrograman, mungkin Pak Edo bisa memberikan tip-tip atau kiat-kiat tertentu ya. Jadi kalau misalkan saya mempelajari banyak bahasa pemrograman kan takutnya nanti bisanya itu bukan bisa yang mendalam, tapi bisanya ya hanya bisa saja dasarnya. Karena sekarang ini banyak instansi atau perusahaan itu kan yang nyari kita expert di bahasa pemrograman apa sih seperti itu. Mungkin itu sih Pak Edo. Ya. Oke, jadi untuk mengetahui bahasa apa sih sebenarnya yang mau kita kuasai gitu ya. Pertama kembali lagi yang passion kita dulu. Kalau teman-teman misalnya suka membuat website yang responsif dan sebagainya macam, itu bisa pakai PHP. Kalau teman-teman suka data, mengolah data yang besar, ya, seperti data mining pakai PHP pun itu datanya terbatas karena pemrograman PHP itu untuk mengeksekusi data yang segitu besar agak masih kalah dengan Python sebenarnya. Python itu memang sangat fleksibel, agile bahasanya untuk mengeksekusi data-data yang besar. Itu kalau teman-teman yang suka data. Ya, kalau yang suka pemrograman Android boleh pakai Kotlin atau Java dan XML-nya juga ya, Java dan XML. Jadi kembali lagi sesuai dengan apa yang tadi teman-teman identitas dirinya tuh fokusnya mau bikin apa. Tapi nggak serta-merta kalau saya belajar PHP nggak boleh belajar mau mengembangkan jadi Python misalnya. Nggak gitu juga, boleh. Kalau misalnya teman-teman mau mengembangkan dari web, mau jadi Android, jadi jadi mobile, jadi mau nggak mau ya belajar Android-nya juga ya boleh. Kembali lagi ya. Jadi pelajari dulu teman-teman, fokusnya juga mau bikin aplikasi apa sih? Apakah yang berbau dengan e-learning? Apakah sistem pakar? Ya, apakah KMS yang tadi saya sedikit lebih terangkan? Ya, jadi itu dulu sih. Nanti kita juga ketemu polanya, bahasa yang dibutuhkan untuk membuat yang lebih efisien, efektif untuk membangun aplikasi itu apa, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Edo. Ya, terima kasih Pak Edo. Ini cukup memuaskan ya. Mudah-mudahan saya bisa menemukan jati diri saya. Karena selama ini saya itu susah fokus. Namanya mungkin kalau anak ABG masih labil ya. Jadi kadang-kadang KA, suka B, dan terakhir yang lagi ngetren, ujung-ujungnya ya itu nggak maksimal apa yang saya pelajari. Oke, baik Pak Edo, ini ada satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan datang dari Mbak Intan Wahyuning Tias. Jadi Mbak Intan di sini ingin menanyakan bagaimana cara memilih hosting untuk membuat web pemula. Nah, kira-kira ada tidak kriteria khusus dalam memilih hosting untuk suatu web? Nah, itu pertanyaan dari Mbak Intan. Mungkin langsung dijawab ya untuk pertanyaan dari Mbak Intan. Silakan Pak Edo. Ya, terima kasih Mbak Intan. Yang pertama, kalau ya tadi ya salah satunya kalau kita sering ikut forum, kita sering banget tuh. Bahkan ada update-update hosting ini menyediakan layanan ini lagi promo dan seterusnya. Tapi kalau sepanjang karir saya menggunakan hosting, ini bukan promosi ya, maaf ya. Saya pakainya Ghoster. Karena kenapa? Yang satu memang layanannya itu cepat, baiklah ibaratnya, dan memuaskan layanannya dan harga
make sense menurut saya dibanding sesuai dengan layanan yang diberikan, ya. Jadi yang pertama yaitu aja juga gunakan hosting-hosting yang terpercaya lah gitu ya, yang sudah banyak penggunanya juga, bahkan sampai instansi perusahaan yang besar pun ada gitu memakai seperti itu. Itu di forum-forum juga dibahas, di grup-grup di WhatsApp. Saya kebetulan ada grup startup yang bahas-bahas hosting yang bahkan sampai domain-domain gitu ya, yang menarik, yang dijual belikan, yang menarik untuk apa, yang mau bikin startup seperti itu ya. Kalau saya pakainya sih memang sama ini ya Ghoster ya. Dan pakailah kalau mau belajar paket yang termurah dulu aja lah, nggak usah yang besar. Jadi ada, kalau di Nagaser ada paket yang pelajar gitu, pakainya yang pelajar dulu aja ya. Jadi memorinya juga cukup untuk mengupload web standar CMS lah ya. Ya, oke. Jadi intinya kalau kita ingin memilih hosting itu, pertama mungkin disesuaikan dengan budget kita ya Pak itu ya. Pasti betul. Karena kalau budget kita misalkan kurang, kita ya harus menyesuaikan seperti. Tapi saat ini sih kayaknya untuk beberapa penyedia layanan hosting itu sudah sangat memberikan harga yang variatif ya. Ada yang paling murah hingga ada yang ya. Jadi untuk pemula sih mungkin 250 mega cukup Pak itu ya. Saya rasa ya, cukup. Cukup. Itu murah sekali. Kemungkinan sih sekitar mungkin antara 350.000 ya per tahun. Ini per tahun. Udah termasuk hosting dan domain ya Pak itu ya. Ya. Oke, jadi masih ada waktu sekitar 15 menit bagi teman-teman yang ingin menanyakan seputar materi atau pemaparan mengenai webinar kali ini. Silakan bisa dikirim melalui kolom chat atau bisa melalui menu raise hand dengan memilih ikon tepuk tangan jika teman-teman semua ingin bertanya secara langsung. Oke, masih ada waktu 15 menit ini cukup lumayan juga ya waktunya untuk bertanya lebih lanjut mengenai materi pemaparan webinar kali ini. Baik, mungkin untuk sambil menunggu nih Pak itu, ini ada sedikit ganjalan di hati saya juga nih sebenarnya. Saya ini kan sebenarnya kurang paham atau mungkin nggak bisa tentang desain, tetapi saya suka bahasa pemrograman. Kira-kira nanti apa sih website yang saya buat ini kira-kira bagus atau enggak sih kira-kira kalau misalkan kita tidak tahu atau tidak bisa mendesain, kira-kira seperti itu. Untuk teman-teman mungkin yang kendala untuk menciptakan bagaimana website yang dinamis gitu ya, yang responsif ya, pokoknya secara terlihat tampilannya ya, itu bisa sebenarnya menggunakan aplikasi sebenarnya seperti data mining ya, yang pakai web juga misalnya, yang bersifat seperti sistem penunjang keputusan seperti itu. Kita misalnya punya data banyak nih, tapi kan supaya cepat bisa mengelola keputusan bahwa dari data yang kita punya, siswa kita ini ada dari nilai ya, misalnya parameternya nilai ini data di Excel, nama, NIM, dan nilai-nilai mereka. Jadi kita punya kesimpulan bahwa siswa-siswa kita ini diprediksi ke depan, dilihat misalnya jurusannya juga, ke depan bakal ada beberapa programmer yang akan bisa menghasilkan berapa programmer yang handal nanti. Dilihat dari misalnya makin detail tabelnya, akan datanya semakin bagus juga. Misalnya peminatannya ya, dia itu programmer front end atau back end sih. Terus juga misalnya kalau kita mau ngambil API dari Facebook atau Twitter, cuitan-cuitan tertentu, kita bisa nyari trending topik saat ini apa sih yang berkaitan dengan data aja, pengelolaan data. Jadi kita bisa memprediksi sesuatu, mengambil kesimpulan sesuatu. Itu bagus banget sebenarnya ya, data mining seperti itu. Ya, jadi data scientist atau data engineer ya bisa ke situ. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Pak itu. Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Wahyuni Kawanti. Jadi beliau bertanya begini Pak itu, pekerjaan sebagai web developer sepertinya adalah pekerjaan yang tidak pernah mati ya. Dengan kondisi saat ini malahan tantangannya makin meningkat. Berdasarkan pengalaman pribadi, apa saja sih keuntungan menjadi web
developer yang pernah Pak Edo rasakan, barangkali bisa menjadi motivasi kami sebagai pemula untuk memulai menjadi web developer. Itu Pak Edo. Mungkin bisa langsung dijawab ya Pak Edo ya. Ya. Pengalaman pertama kali saya menerima sebuah project dalam dipercayakan oleh owner untuk membuatkan website untuk perusahaannya. Yang pertama kali itu, aduh, nggak bisa diungkapkan ya. Saya tuh rasanya puas banget, bangga gitu. Ada karya saya yang digunakan untuk pada perusahaan, ya. Ya, dan itu apakah saya pertama deg-degan atau takut gagal? Ya pasti ada. Tapi dengan kita sudah belajar mengimplementasikan ilmu yang sudah di bangku perkuliahan kita terima, dan juga ada relasi-relasi. Jadi jangan langsung putus asa deh, ya. Bagaimana kalau sudah dipercaya, kamu diamanahkan, ya, harus bisa berjalan. Ya akhirnya berhasil, itu rasanya puas banget. Jadi itu jadi tantangan dan pengalaman kita. Jadi terkadang ada masalah atau tantangan itu jadi menambah jam terbang dan pengalaman kita. Itu salah satu hal yang berharga juga bagi seorang web developer. Jadi intinya jangan takut untuk memulai, ya. Kamu juga bisa mengukur lah, ini bisa saya pertanggungjawabkan atau enggak scope webnya. Kalau kamu bisa, kamu yakin bisa, jalanin aja seperti itu, ya. Dan kalau soal, jadi ya apalagi saat ini ya, untuk pekerjaan web developer itu fleksibel. Kamu nggak harus ada di tempat, ya. Kamu sebagai karyawan perusahaan bisa, nanti udah pulang di rumah, ya bisa sambil ngerjain juga untuk mengerjakan proyek yang lain. Jadi makanya saya bilang produktivitas kamu itu bisa double, bisa lebih, ya, karena bekerja dengan online itu web yang membuat web nggak harus ada di tempat, ya. Jadi sangat tepat untuk saat ini gitu. Bahkan sampai seterusnya mungkin ya, selama ada internet, web itu pasti akan ada, bahkan maintenance-nya kan ada. Jadi kalau web udah sekali jadi, ada maintenance-nya per tahun. Seperti itu. Ya. Kurang lebih ya, Bu Wahyuni. Iya, mungkin habis ya Pak ya. Ya, jadi mungkin habis acara ini nanti Bu Wahyumi mau belajar bahasa pemrograman, boleh Bu? Iya. Boleh belajar Java atau Python. Iya, udah jemplung soalnya ini. Iya. Boleh Bu. Oke, baik teman-teman semua, masih ada waktu sekitar 10 menit jika kalian ingin menanyakan. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan Pak Edo, waktunya masih 10 menit ya. Jadi pertanyaan dari Mas Sasi Kirana. Jadi Mas Sasi ini ingin bertanya, apa sih yang dipikirkan web developer? Ya, apa sih yang dibikin web itu banyak dikunjungi? Oh, mungkin begini ya. Bagaimana caranya, ya kan? Bagaimana caranya membuat web agar banyak user atau banyak pengunjung? Mungkin seperti itu, Pak Edo. Ya, ini mungkin hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya tadi, yang mengetahui user kita itu seperti apa, gitu ya, untuk mengetahui dengan jelas dalam penggunaan. Ini bisa juga sebenarnya Bu, siapa yang sebelumnya, sorry? Bu Wahyumi Ekawanti. Destri kan bertanya mengetahui mendalami web. Itu juga bisa seperti kuesioner ya, kita mengetahui. Misalnya kita bikin box, ya, seperti chat, tentang apa sih yang mereka minat mereka, kasih rating, apakah web kita sudah bagus atau belum. Ini bisa digabungkan ya, ada hubungannya, korelasinya. Nah, kalau supaya web kita sering dikunjungi, ada teknik-tekniknya juga. Ya, kalau di medsos misalnya ada kalau di medsos ya, misalnya ada Facebook Ads atau Instagram Ads yang bisa menaikkan rating akun kita, ya, diterapkan ke web ya bisa juga. Ya, ini yang kedua, konten-kontennya juga yang menarik juga sebenarnya ya, yang lagi trending topik ya. Nah, ini mungkin kalau sering dikunjungi, misalnya mau bikin portal berita nih ya, karena kan sesuai dengan kebutuhannya juga. Kalau saya bikin web perpustakaan sebuah sekolah kan nggak mungkin lah, ya kan, nggak target saya bukan harus dikunjungi, tergantung jenis webnya lagi ya. Tapi kalau yang banyak dikunjungi itu misalnya portal-portal web berita ya, makin banyak dikunjungi, maka makin bagus ratingnya, maka kontennya juga harus sering update, konten yang menarik
ya. Dibutuhkan juga skill menulis yang baik, dan juga ya teknik-teknik metode tersebut ya. Nanti misalnya kalau Bu Sasi juga ini sering juga dibahas di forum-forum bagaimana kerjasama, ada juga seperti itu ya, supaya kita naikin rating web kita lah, seperti itu, ada teknik-tekniknya seperti itu. Ini lebih teknis lagi soalnya ini ke dalam ya, supaya web kita banyak dikunjungi gitu ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin mainan itu juga kali Pak ya, apa namanya, SEO kali ya, biar ya, betul. pada saat website kita dicari di mesin pencari atau search engine, itu bisa di halaman pertama ya. Halaman pertama itu kan nggak harus di baris pertama, bisa di baris 9, 10 itu aja udah. Bisa top 10 di Google tuh udah hebat. Iya, karena apa namanya, sangat sulit sekali. Nah mungkin itu sih kayaknya. Oke, baik. Masih ada waktu kurang lebihnya 8 menit buat teman-teman semua yang ingin bertanya mengenai webinar, bisa mengirimkan melalui kolom chat atau bisa juga melalui menu reaction, lalu pilih icon tepuk tangan kalau teman-teman semua ingin bertanya secara langsung. Silakan. Jadi masih ada waktu sekitar 7 menit ya. Oke, sepertinya belum ada. Baik. Sambil menunggu nih Pak Edo. Nah, kan mungkin sebagai orang awam ya, ada yang menanyakan apakah seorang programmer itu ya atau seorang developer web itu harus paham mengenai rancangan pengembangan sistem atau kita hanya paham mengenai algoritma dan coding saja? Kira-kira seperti itu Pak Edo. Atau dua-duanya harus paham? Kalau dalam web itu juga kita mau pelajari supaya ada research and development, riset dan pengembangan. Riset itu salah satunya ya mendalami algoritma tersebut, ya fungsi-fungsi teknologi-teknologi atau rumus-rumus di algoritma tersebut. Nah pengembangannya adalah misalnya kalau kita memang webnya itu kan kayak tadi mau bersaing dengan fitur-fitur, mau bersaing dengan penyediaan web-web yang tersedia yang ada di internet yang lain. Tapi kalau untuk dikuasai, kalau untuk yang dasar sebenarnya sih lebih ke ini dulu aja, algoritmanya dulu diperkuat ya. Biasanya kalau kita udah menguasai satu bahasa, untuk menerjemahkan logika bahasa ya pemrograman yang lain sih itu bisa lebih mudah lah ya. Sangat udah punya basic, itu sangat membantu jadi modal kita kalau mau berkecimpung di dunia web develop ya. Lalu nanti tinggal dengan tim lah. Biasanya kalau pengembangan pun dengan tim, ini bakal kita mau disempurnakan dengan apa gitu, mau menambahkan apa di dalamnya web kita tersebut. Kurang lebih seperti itu sih. Iya, kalau juga sih. saya mendalami web. Ya, benar sekali ya Pak ya. Jadi walaupun kita hanya dasarnya, tapi kita harus paham mengenai rancangannya ya Pak ya. Karena sebenarnya rancangan itu kan sangat berpengaruh juga nanti terhadap hasil dari coding atau scripting yang kita buat. Kira-kira mungkin seperti itu ya Pak Edo ya. Ya, betul. Baik. Oke, masih ada waktu 5 menit. Mungkin teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan dikirim melalui kolom chat atau melalui menu reaction dengan pilih icon tepuk tangan apabila teman-teman semua ingin bertanya secara langsung. Oke. Nah, sepertinya masih belum ada nih. Jadi sayang sekali ya, masih ada waktu 5 menit. Nah, baik, sambil menunggu nih Pak Edo nih. Kan kalau kita membuat aplikasi berbasis web ya, atau aplikasi website itu kan bahasanya kan nggak cukup hanya PHP atau Java saja. Banyak bahasa komponen yang lain, misalkan seperti CSS, seperti HTML, seperti JavaScript. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa salah satu bahasa pemrograman tersebut, kira-kira kita cocoknya kemana sih? Apakah di front end, apakah di back end, apakah di kalau full stack nggak mungkin ya. Jadi kalau full stack itu kan harus menguasai server-side scripting sama client-side scripting kan. Nah kalau untuk yang hanya salah satu misalkan, wah saya nggak bisa JavaScript nih, saya bisanya hanya PHP sama HTML aja.
Nah, CSS sama JavaScript-nya nggak bisa. Nah, itu lebih cocoknya kemana? Mungkin itu Kalau contohnya. itu sih mungkin lebih ke back-end sih Pak ya. Dia tuh Iya. lebih banyak fungsi controller dan Iya, model betul. lainnya. Seperti itu, lebih back-end. Kalau yang di view, bagian depan yang MVC tadi, itu harus banyak dikuasai oleh orang-orang itu juga front-end seperti itu. Jadi logika-logika operasi ya seperti tambah, kurang dan seperti itu ya, itu banyak orang yang harus dikuasai orang oleh back end gitu. Ya. Oke. Berarti dapat saya simpulkan bahwa backend itu harus menguasai itu ya algoritma untuk processing data ke database-nya mungkin seperti itu. Betul. Ya. Jadi sebenarnya effortnya lebih banyak di back end sih. Iya, betul sekali. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Ya, masih ada sebenarnya saya ingin bertanya lagi ya karena waktunya ini sudah terbatas. Mungkin kita tutup ya. Oke, di sini ada yang mau ngetik lagi, tapi waktunya tinggal 2 menit nih. Mungkin bisa dijawab. Tapi sepertinya belum ada pertanyaan lagi. Masih cuma ini permisi mau nanya lagi. Ini lagi ngetik kali Pak Edo ya. Teman-teman. 5 menit lagi kali. Iya, masih kita tunggu ya. Oke, Pak Edo. Sekarang ini kan ada perkembangan ya yang awalnya bahasa pemrograman itu hanya berjalan di sisi klien. Nah, sekarang itu bisa dijalankan di sisi server atau bisa juga untuk bahasa back-end-nya. Nah, salah satunya adalah JavaScript. Kira-kira menurut Pak Edo, kira-kira ke depannya apakah HTML ini bisa dijadikan back-end juga, kira-kira seperti itu enggak untuk ke depannya? Karena kita lihat kan dulunya kan JavaScript itu kan hanya berjalan di sisi klien ya. Nah, sekarang kan bisa di sisi server, yaitu kalau nggak salah namanya adalah framework-nya Node.js, kira-kira seperti itu. Ya, Node.js. Ya. Kalau HTML sendiri ya, untuk digunakan bisa di back-end atau enggak, ini tergantung lagi ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bakal bisa. Tidak menutup kemungkinan akan bisa. Bahkan HTML5 itu lebih kan, bahkan ada lagi HTML5. Saya nggak tahu di kedepannya keunggulan dari HTML ini nanti apa lagi. Itu dari segi tampilan HTML5 udah lebih responsif dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan nanti akan bisa. Untuk pengembangannya sangat luas banget. Ya, mungkin kita tunggu ke depannya seperti apa ya. Banyak peneliti mungkin sekarang. Oke, ini ada satu pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Edo ya. Ini pertanyaan dari Sasi Kirana. Mas Sasi ini bertanya, lebih sulit mana nih Pak Edo, back-end atau front-end? Kira-kira itu Pak Edo. Ya, kalau saya jujur lebih effortnya ke back-end sebenarnya. Ya, back-end itu semua proses kontrol ada di ranahnya dia, back-end. Di layar belakangnya itulah kadang yang sebenarnya berat. Jadi kalau yang di front-end ya hanya menampilkan output-nya aja, menyajikan datanya, tabel, grafik, dan sebagainya macam, lebih bagus seperti itu. Ya, jadi di back-end-nya, kalau menurut saya, sepanjang saya di web. Oke, gitu ya Mas Sasi, jadi lebih susah atau lebih sulit untuk back-end, karena back-end itu kan prosesnya mungkin sangat rumit ya Pak Edo ya. Jadi kalau di front-end itu kan hanya sederhananya hanya menampilkan saja. Toh ngambil datanya juga dari back-end juga kan seperti itu. Oke, baik, karena mohon maaf sekali nih ya buat teman-teman semua karena keterbatasan waktu. Jadi pertanyaan mengenai kesulitan antara back-end dan front-end ini menjadi pertanyaan terakhir. Oke, baik. Untuk Pak Edo, mungkin itu saja ya beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, di sini kan sebenarnya kita itu ada door prize Pak Edo. Jadi untuk 3 penanya terbaik. Nah, dari penanya terbaik ini kira-kira siapa sih Pak Edo? Ini di luar itu ya Pak Edo ya, di luar Pak Aris dan Ibu Wahyumi. Oke. Yang pertama mungkin pertanyaan baik itu Bu Destri ya.
Ya, betul sekali, Bu Destri. Bisa saya disebutkan di sini ya? Ya, silakan Pak, itu disebutkan tidak apa-apa. Bu Destri, lalu ini Bu Sasi. Oh, Sasi itu Mas, Pak. Sorry. Sasi Oh, sorry, itu Mas Mas. Sasi. Iya, Mas Sasi. Mas Sasi, sorry. Dan Bu Intan. Ya. Oke, Oke, itu tadi ya untuk apa namanya Mbak Destri sama Mbak Intan dan Sasi nanti bisa apa namanya menghubungi admin melalui WA di 08 sebentar. Untuk WA-nya nanti WA-nya di 0815 5664 0977. Mungkin nanti saya tulis di kolom chat ya untuk apa namanya Mbak Destri, Mbak Intan dan Mbak Sasi untuk ada sedikit kenang-kenangan dari kami ya. Mungkin nanti habis acara ini akan diinfokan lebih lanjut lagi. Baik teman-teman semua, karena keterbatasan waktu, jadi kita sudah melalui pertama adalah pemaparan materi dari Bapak Alfredo Pasaribu, terus kita juga sudah melalui sesi tanya jawab yang cukup menarik juga ya. Terima kasih teman-teman atas apa namanya partisipasinya dalam menyampaikan pertanyaan. Nah teman-teman semua, jadi mohon untuk videonya diaktifkan ya. Jadi habis ini nanti ada sesi foto bersama. Jadi buat teman-teman semua, tolong untuk videonya di-unmute ya, atau diaktifkan agar kita bisa. Baik, sambil menunggu sesi foto bersama, di sini ada sedikit pengumuman ya teman-teman. Jadi untuk materi ini sudah saya share di kolom chat, ya. Jadi untuk sertifikat nanti teman-teman bisa download di aplikasi Ngampus. Oke. Nah, satu lagi. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa ikuti challenge yang diadakan oleh Kampus Pakarti Luhur dengan hashtag Pakarti Luhur Seminar Series. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa mengunjungi Instagram Kampus Pakarti Luhur di @kampus.pakartiluhur.ac. Kampus Pakarti Luhur ya, kira-kira seperti itu. Mungkin nanti bisa dituliskan di apa namanya di kolom chat untuk alamat IG Kampus Pakarti Luhur, kira-kira seperti itu. Oke, mohon untuk teman-teman semua untuk videonya itu diaktifkan ya. Jadi kita akan melakukan sesi foto. Oke, teman-teman semua untuk menyalakan apa namanya videonya. Oke, masih menunggu. Jadi habis ini kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, masih ada 1, 2, 3 untuk Arfi belum, Mahardika belum, Stephen juga belum, Rizky. Bu Ika, Ibu Ika, videonya diaktifkan. Oke. Sudah cukup? Dua sama anak yang cewek. Oke. Berarti yang ini rumah udah nggak diterusan ya? Nggak diterusan. Iya, kontrak juga kan itu. Emang pada dinyalain semua? Kontrak kamu udah 5 juta dia tuh. Oke ya, untuk slide yang pertama. 1, 2, sudah siap, ready? Bu Pepi mungkin bisa dibantu untuk screenshot-nya. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Masih disable. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, baik teman-teman semua, karena keterbatasan waktu mungkin
kita akan mengakhiri webinar kali ini. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam acara webinar selanjutnya ya, di lain kesempatan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.